Selamat datang di channel Aizinimo. Kali ini kita akan membahas tentang aliansi Barayonku. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info menarik anime dari channel ini. Pemerintah dunia akhirnya memutuskan untuk mengganti kedua Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido. Kedua Yonko tersebut kalah dalam pertarungan melawan kelompok topi jerami beserta aliansinya di Onigashima. Kekalahan Kaido dan Big Mom benar-benar mengejutkan bagi dunia One Piece. Sejak puluhan tahun lamanya tidak ada yang berani menantang Yonko, bahkan bisa dibilang mustahil untuk mengalahkannya. Yang kita tahu kekuatan para Yonko sangat besar di lautan One Piece. Maka dari itu, para pemerintah dunia dan bajak laut lainnya sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa topi jerami dan lainnya menang melawan para Yonko. Ketika salah satu kekuatan tersebut kalah, maka dunia menjadi tidak seimbang. Alasan itulah mengapa pemerintah dunia mencari dua pengganti kaisar lautan itu. Pada dasarnya harus ada 4 kaisar lautan di dunia One Piece agar dunia menjadi seimbang. Teach dinobatkan sebagai Yonko setelah mengalahkan Shirohige, sedangkan Luffy dan Buggy dipilih menjadi Yonko setelah kekalahan Big Mom dan Kaido. Ketiga orang ini mempunyai masa lalu dengan si rambut merah, yaitu Akagami Seng. Mereka mempunyai hubungan dengan Seng. Mau tidak mau, pemerintah dunia harus mencari dua Yonko yang telah kalah, dan yang menjadi Yonko baru adalah Buggy dan Monkey D. Luffy. Banyak orang terkejut ketika Buggy menjadi Yonko baru. Tetapi Buggy mungkin salah satu karakter yang berbahaya karena dia memiliki hubungan dengan Seng. Hubungan apa yang dimiliki ketika Yonko baru dengan Seng? Hubungan Teach dan Seng memang masih menjadi misteri. Tapi menurut beberapa informasi, luka yang ada pada mata Seng adalah karena pertarungannya di masa lalu dengan Teach. Entah itu kapan terjadi. Informasi tersebut diketahui pada saat Seng ke kapal Shirohige. Seng waktu itu berbicara dengan Shirohige untuk menghentikan Ace dalam memburu Teach. Tapi akhirnya Seng gagal, bahkan di situ sempat terjadi adu pedang dengan Shirohige. Ace kemudian kalah saat melawan Teach. Setelah itu, Teach menyerahkan Ace ke angkatan laut untuk dieksekusi. Pada saat itu terjadi perang besar antara bajak laut vs Marine. Sakazuki berhasil membunuh Ace tepat di depan Luffy. Kemungkinan Seng dan Teach akan bertarung, tapi ini hanya spekulasi. Seng mempunyai dendam terhadap Teach karena yang dia lakukan benar-benar membuat Seng marah. Bisa saja kedepannya akan benar-benar terjadi pertarungan antara Seng vs Teach. Hubungan Seng dengan Buggy di masa lalu adalah sama-sama menjadi kru bajak laut Roger. Itu terjadi sebelum Seng menjadi Yonko. Mereka berdua adalah teman baik di kapal Roger. Banyak petualangan yang sudah mereka lalui bersama. Tapi di sini tidak ada informasi kapan mereka bergabung dengan bajak laut Roger tersebut. Entah apa yang membuat mereka berdua bergabung dengan Roger, padahal dia masih kecil. Dari masa lalunya, wajar kalau mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dalam. Setelah Roger memutuskan untuk membubarkan krunya, Seng dan Buggy berpisah. Di mana waktu itu setelah Roger menemukan Pulau Locktail dan juga berhasil menemukan One Piece, tapi Seng dan Buggy sempat menyaksikan eksekusi Roger di Laugton. Seng sebenarnya pernah mengajak Buggy menjadi salah satu kru bajak lautnya, tapi Buggy tidak mau dan mendirikan bajak lautnya sendiri, karena Buggy tidak mau dikendalikan dan dipimpin oleh Seng. Gara-gara Seng, Buggy tidak sengaja memakan buah iblis bara-bara Nomi dan tidak bisa berenang karena efek buah iblisnya. Saat terjadi peperangan di Marineford, Seng datang untuk menghentikan peperangan tersebut. Seng dan Buggy akhirnya bertemu kembali. Seng menyuruh Buggy untuk memberikan topi jeraminya ke Law. Seng berjanji akan memberi peta harta karun ke Buggy, dan ternyata Seng membohongi Buggy dengan apa yang dijanjikan. Di situ terjadi pertengkaran konyol. Hubungan Seng dan Luffy hampir sama dengan Buggy, tapi Seng di sini adalah inspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Yang kita tahu pertama kali Luffy bertemu Seng waktu berlayar di desa Fusa, di mana waktu itu Luffy masih kecil. Disitulah mereka berdua akrab dan menjadi teman. Seng pernah mengorbankan tangannya untuk menyelamatkan Luffy ketika akan diserang oleh monster laut. Seng benar-benar mempertaruhkannya demi Luffy. Itulah bukti di mana kedekatan dan hubungan antara topi jerami dengan Akagami Seng sangat dekat.
Luffy mendapatkan topi jerami yang dia miliki sekarang dari Shanks, yang mana Shanks pun mendapatkannya dari Roger. Artinya ada pewarisan tekad yang terjadi dari Shanks kepada Luffy. Shanks yakin bahwa Luffy suatu saat akan menjadi sosok bajak laut yang luar biasa. Shanks benar-benar mempengaruhi berbagai aspek dalam diri Luffy, bahkan dia juga membuat Luffy terinspirasi untuk menjadi bajak laut. Garp sendiri marah dan kesal karena Shanks sudah memberikan contoh buruk terhadap cucunya. Namun faktanya Luffy memang benar-benar menjadikan Shanks sebagai idola dan panutannya. Pemerintah dunia berpendapat aliansi Yonko dapat menyebabkan kehancuran dunia, bahkan keseimbangan dunia juga terganggu. Yang kita tahu aliansi Big Mom dan Kaido pada akhirnya hancur setelah dikalahkan oleh topi jerami dan aliansinya. Dari ketiga hubungan tadi kemungkinan kedepannya bakal ada aliansi lagi seperti Big Mom dan Kaido. Yang kita tahu Big Mom dan Kaido adalah juga teman di bajak laut Rocks. Memang mengejutkan apabila Yonko saling beraliansi karena itu tidak pernah difikirkan sebelumnya. Bahkan Angkatan Laut dan pemerintah dunia pun khawatir di saat Kaido dan Big Mom membentuk aliansi. Karena pada dasarnya kekuatan satu Yonko saja itu sudah menggemparkan dunia. Apalagi kalau ada dua Yonko yang beraliansi. Bisa jadi di masa yang akan datang Luffy, Buggy, dan Shanks akan beraliansi. Ada beberapa alasan mengapa mereka harus beraliansi. Alasan yang pertama bisa jadi mereka akan berhadapan dengan bajak laut Kurohige dan krunya. Karena Kurohige adalah salah satu bajak laut terkuat dengan kekuatan buah iblisnya. Kurohige adalah satu-satunya orang yang bisa memakai kekuatan dua buah iblis sekaligus. Menghadapi Kurohige tentunya tidak akan sama seperti menghadapi Kaido atau Big Mom. Bisa jadi butuh lebih banyak kekuatan untuk bisa menghadapi Kurohige. Dan aliansi inilah yang mungkin bisa menjadi lawan yang sebanding untuk Kurohige. Alasan yang kedua, kemungkinan mereka akan menghadapi pemerintah dunia. Organisasi ini merupakan kekuatan terbesar di sepanjang seri One Piece. Mengalahkan atau menghancurkan organisasi yang berkuasa di dunia ini tentunya membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Luffy beserta krunya mungkin akan mendapatkan banyak bantuan untuk bisa mengalahkan mereka. Salah satu kekuatan yang bisa melakukan hal tersebut adalah aliansi Yonko ini. Tentunya akan sangat menarik melihat Luffy, Buggy, dan Shanks saling bekerja sama untuk menghadapi Kurohige dan pemerintah dunia.